Wahai jiwa yang sedang mencari dengan hati yang gelisah, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, mengapa para kekasih Tuhan, mereka yang telah mencapai puncak penyingkapan, dengan yakinnya berseru bahwa diri yang kamu kira itu milikmu bukanlah dirimu. Ia adalah rahasia Tuhan yang bersembunyi di sebalik bentuk manusiawi. Dan ternyata seruan ini bukanlah omong kosong ataupun khayalan. Ia adalah laporan langsung dari mereka yang telah berhasil menyelam ke samudra jati dirinya dan menemukan mutiara yang tak ternilai harganya. Dan alhamdulillah, hari ini dengan izinnya kita sama-sama menyelami salah satu rahasia tertinggi dari ilmu hakikat sejati, puncak dari perjalanan spiritualitas seorang hamba, misteri insan kamil sang manusia paripurna, di mana diri yang sejati itu menjadi cermin yang jernih bagi Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Seringkali kita diajarkan bahwa manusia berasal dari tanah. Itu benar, tetapi itu bukanlah kebenaran yang utuh. Itu adalah penjelasan untuk jasad kasarmu, untuk wadah sementaramu di dunia ini. Hakikatmu, inti dari keberadaanmu, memiliki asal-usul yang jauh lebih mulia dan juga misterius. Misalnya dalam kitab-kitab hikmah dan tasawuf dijelaskan tentang sebuah rahasia ilahi yang disebut Nur Muhammad. Ini bukanlah cahaya fisik. Ia adalah realitas rohani, pancaran pertama yang paling utama dari zat Allah yang maha mutlak. Ia adalah firman kun yang pertama. Ia adalah cinta pertama Tuhan untuk dikenali, blueprint atau cetakan biru bagi seluruh ciptaannya. Para arif, para sufi yang hatinya telah terbuka, mereka menyatakan dengan penuh keyakinannya, sebelum gunung-gunung menjulang, sebelum bintang-bintang bersinar, sebelum waktu, bahkan belum bernama sebagai waktu, engkau sudah ada, bukan dalam bentuk jasadmu yang fana ini, tetapi dalam bentuk hakikatmu sebagai bagian dari nur yang agung. Engkau adalah percikan, sebuah atom dari lautan ketak terbatasan Tuhan. Lautan itu disebut zat, dan percikan-percikannya adalah ciptaannya. Itulah hakikat kita, yang kemudian menampakkan diri, menyelubungi dirinya dengan lapisan-lapisan yang semakin padat. Jiwa, perasaan, pikiran, hingga akhirnya menjadi jasad fisik yang kita kenal sebagai diri. Inilah paradoks terbesar yang seringkali membuat kita terlena. Kita mengira bahwa kita adalah anak dari orang tua kita yang lahir pada tanggal tertentu di sebuah rumah sakit misalnya. Itu adalah kebenaran yang sifatnya temporal. Sedangkan kebenaran hakikatnya adalah engkau adalah anak dari waktu azali, dari keabadian yang tak berawal. Engkau berasal dari rumahnya yang suci, dan engkau sedang dalam perjalanan panjang untuk kembali kepadanya. Jadi selama ini kita seperti sebutir mutiara yang terlahir di tengah lautan,
Tetapi karena terpesona oleh ombak dan buihnya, kita lupa bahwa hakikatnya kita adalah mutiara, dan kita mengira diri kita hanya secuil buih yang tak berarti. Kita sibuk memperindah buihnya, membanggakan bentuk buihnya, padahal ia akan segera pecah dan hilang. Sedangkan sang mutiara, hakikat siapa diri kita, itulah yang abadi. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan kembali mutiara yang tersembunyi itu? Ilmu tasawuf melalui karya-karya klasik seperti kitab Barencong dan suluk-suluk tua lainnya memberikan peta yang sangat jelas. Mereka menggambarkan bahwa diri manusia itu berlapis-lapis seperti bawang, atau lebih tepatnya seperti cakrawala konsentris yang semakin dalam semakin halus dan terang. Lapisan pertamanya ialah jasad. Inilah diri kita yang tampak di dunia, yang terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Ia makan, minum, tidur, merasa lelah, dan akhirnya akan kembali kepada tanah. Jasad adalah kendaraan sementara, pakaian yang kita kenakan untuk menjalani misi di dunia fana ini. Banyak dari kita yang seluruh hidupnya hanya berkutat pada lapisan kulit, memperindah jasadnya, memuaskan nafsu jasadnya, dan mengidentifikasi diri sepenuhnya sebagai jasad. Mereka berkata, "Aku lapar, aku sakit," dan itu benar, tetapi itu bukan kebenaran yang paling dalam. Lapisan kedua adalah roh. Inilah tiupan langsung dari Allah ke dalam jasad. Roh inilah yang memberikan kehidupan kepada jasad yang mati. Ia adalah percikan ilahi yang membuat kita hidup, bernafas, dan memiliki kesadaran. Getaran cinta, rasa kagum, hasrat untuk beribadah, semua itu bersumber dari roh. Banyak orang spiritual yang mulai masuk ke lapisan ini. Mereka memperkuat roh dengan ibadah, zikir, dan amal-amal soleh lainnya. Mereka merasakan ketenangan dan juga kedekatan dengan Tuhannya di sini. Namun ini masih bukan tujuan akhirnya. Lapisan ketiga yang terdalam dan paling rahasia adalah sir. Sir adalah rahasia di dalam rahasia. Ia adalah titik paling sentral, titik paling halus di dalam jiwa kita. Jika hati diumpamakan sebagai istana, maka sir adalah ruang mahkota di pusat istana itu, di mana hanya sang raja yang boleh bertahta. Sir inilah tempat bersemayamnya penyaksian terhadap Allah. Ia adalah mata batin yang mampu memandang yang gaib. Inilah lapisan yang seringkali terlupakan, karena untuk mencapainya, seseorang harus melampaui ego dirinya, melampaui pikirannya, bahkan melampaui perasaan spiritualnya sendiri. Karena disinilah akumu yang kecil bertemu dengan Dia yang maha besar, dan dalam pertemuan itu sang akumu lenyap. Lalu apa hubungannya semua ini dengan konsep insan kamil? Dalam kitab Bahr al-Lahut dan banyak kitab lainnya menjawab dengan kalimat yang mengguncang, bahwa Allah menciptakan insan sebagai cermin zatnya, agar dia melihat dirinya melalui insan. Renungkanlah kalimat ini dalam-dalam. Tuhan
yang maha sempurna, yang tak terjangkau, yang tak terbayangkan, dalam kemurahan dan kecintaannya untuk dikenali. Ia menciptakan sebuah cermin, dan cermin itu adalah manusia paripurna, insan kamil. Apa fungsinya? Cermin tidak memiliki gambar dirinya sendiri. Sifatnya yang jernih dan kosong memungkinkan ia memantulkan gambar yang ada di hadapannya dengan sempurna. Wajahmu yang terpantul di cermin itu bukanlah wajah cermin, melainkan wajahmu sendiri. Demikian pula Tuhan menjadikan hakikat manusia yang paling dalam, yang sirnya telah bersih total sebagai cermin. Yang dalam cermin jernih itulah Tuhan memandang sifat-sifatnya, keindahannya, kemahaannya. Wajahmu dalam makna hakikinya adalah pantulan dari wajahnya yang abadi. Sifat-sifatmu yang terpuji, kasih sayangnya, pengetahuannya, kekuatannya, semua adalah pantulan samar dari sifat-sifatnya yang maha sempurna. Disinilah letak paradoks yang membingungkan akal sekaligus membebaskan jiwa. Para wali menegaskan dengan kalimat yang penuh hikmah, engkau bukan lain dari Allah, tetapi engkau juga bukan Allah. Engkau bukan lain dari Allah, karena yang ada hanyalah Dia. Yang maha ada, segala sesuatu selainnya adalah bayangan dan pantulan. Tapi engkau juga bukan Allah, karena engkau tetaplah cermin, bukan wajah yang asli. Cermin bergantung pada yang memantulkan dirinya. Inilah yang disebut wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yang sering disalahpahami. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi manusia menyadari bahwa keberadaannya adalah bayangan dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan orang awam menolak konsep ini karena akal mereka terbatas dan takut terjerumus dalam kesyirikan. Sementara bagi para arifilah, mereka hanya tersenyum karena mereka telah menyaksikannya langsung. Sebuah penyaksian yang melampaui semua debat kata-kata. Lalu bagaimana caranya membersihkan cermin diri ini sehingga ia dapat memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna? Jalan utamanya adalah zikir. Tapi zikir di sini bukanlah sekedar ritual mengucapkan subhanallah ataupun la ilaha illallah dengan lisanmu semata. Zikir yang saya maksudkan adalah sebuah perjalanan bertingkat, seperti tangga yang menghubungkan jasadmu yang fana dengan sirmu yang sifatnya abadi. Tahap pertama adalah zikir jasad, yaitu dengan ucapan lisanmu. Ya, inilah tahap permulaan, seperti seseorang yang belajar berenang di pinggir kolam. Lidahnya bergerak, hatinya mungkin masih mengembara, tetapi itu adalah niat dan usaha yang mulia. Getaran nama Tuhan mulai diulang-ulang, menyentuh telinga, dan perlahan-lahan akan meresap ke dalam hatimu. Tahap kedua adalah zikir hati. Di sini, ucapan lisan sudah berhenti. Yang berzikir adalah hati. Setiap detak jantungmu adalah Allah, Allah. Setiap tarikan dan hembusan nafasmu adalah Hu, Allah. Dunia luar mulai memudar. Konsentrasi kini tertuju ke dalam hatimu. Hatimu yang bergetar,
hatimu yang menangis, hatimu yang merindukan sang kekasih. Di tahap ini, seorang hamba sudah merasakan manisnya ibadah dan kedamaian yang luar biasa. Dan tahapan tertinggi adalah zikir sir. Inilah puncak daripada zikir. Di sini, sebuah revolusi kesadaran terjadi. Bukan lagi engkau yang berzikir kepada Allah, tetapi melalui sirmu yang telah kosong dan jernih. Allah lah yang berzikir kepada dirinya sendiri. Engkau telah lenyap. Yang tersisa hanya subjek yang satu. Inilah yang disebut fana fillah. Lenyapnya sang hamba di dalam Tuhan. Egomu, keakuanmu, rasa aku yang beribadah telah menghilang bagaikan setetes air yang jatuh ke dalam lautan. Lenyapkah air itu? Ia tidak lenyap, tetapi ia telah menyatu dengan yang lebih besar, menemukan hakikatnya yang sejati sebagai air lautan. Dari keadaan fana inilah kemudian muncul baqo billah, hidup yang abadi bersama Tuhannya. Hidupmu bukan lagi sebagai hamba yang terpisah, yang merasa jauh dan berdosa, melainkan sebagai cermin yang sadar akan fungsinya. Engkau hidup, bergerak dan berbuat, tetapi yang hidup, bergerak dan berbuat melalui dirimu adalah Dia. Disinilah berlakunya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, ketika zikir sir telah mencapai puncaknya, tirai yang menutupi mata hati pun tersibak. Peristiwa inilah yang disebut mukasyafah, penyaksian hakikat. Inilah momen ketika pengetahuan tentang Tuhan berubah menjadi penglihatan terhadap Tuhan. Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi menyebutnya pengalaman ini sebagai syuhud wahdatul wujud, menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud yang hakiki selain wujudnya. Segala sesuatu yang ada adalah manifestasinya, penampakannya dari wujud yang tunggal. Inilah konteks yang melatar belakangi ungkapan ekstatis Syekh Mansur Al-Halaj, Ana al-Haq, akulah yang maha benar. Ungkapan ini bukanlah pengakuan seorang yang gila atau ingin menyaingi Tuhannya. Ini adalah ungkapan jujur dari seorang yang telah mencapai puncaknya fana. Dalam keadaan sirnya telah bersatu dengan hakikat. Yang berbicara di sini bukan lagi Syekh Mansur Al-Halaj, tetapi Al-Haq, sang kebenaran mutlak itu sendiri, yang berbicara melalui cermin yang bernama Al-Halaj. Dan aku di sini adalah aku yang bersifat universal, bukan aku personal. Di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mengajarkan hal yang sama dengan bahasa lokal. Ia mengajarkan bahwa hidup dan mati hanyalah selubung, papan, sandang wayang. Hakikat manusia adalah ruh yang berasal dari Sang Urip yang maha hidup, sehingga ia tak pernah benar-benar mati. Kematian hanyalah melepas baju lama dan mengenakan baju baru, kemudian ke kehidupan yang sejati, yang tak berawal dan tak berakhir. Penyaksian ini menghancurkan rasa takut akan kematian, karena kematian jasad dilihat hanya sebagai perubahan keadaan, bukan sebagai kepunahan.
Jadi, kematian dalam pandangan tasawuf bukanlah sesuatu yang menakutkan jika kita telah memahaminya. Ia adalah pintu pulang. Bahkan baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, anta mautu qabla mautu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.